Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menjawab 3 buah pertanyaan dari 3 orang penanya. Pertanyaan pertama dari Esther Romauli Saragi. Shalom Bapak, saya bertanya, apakah kalau kita tidak dapat berbahasa roh, maka kita tidak masuk ke dalam surga? Apakah bahasa roh itu salah satu syarat bisa masuk ke dalam surga? Terima kasih ya Pak, Shalom, Tuhan memberkati pelayanan Bapak, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa berbahasa roh bukanlah syarat untuk masuk ke dalam sorga. Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus, dan sekali lagi bukan syarat untuk masuk sorga. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10-11, saudara dapat membaca di situ bahwa bahasa roh merupakan karunia. Dan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa roh itu adalah karunia untuk kehidupan dan pelayanan selama di bumi ini. Bukan syarat keselamatan, bukan syarat untuk masuk surga. Karena dari ayat ini pun kita mengerti bahwa bahasa roh akan berhenti. Sesuatu yang berhenti tidak kekal sifatnya, saudara. Jadi dengan demikian kita dapat memahami bahwa ini bukanlah syarat untuk masuk ke dalam surga. Syarat untuk masuk ke dalam surga atau syarat keselamatan adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan saudara, diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi sekali lagi saudara, bisa berbahasa roh bukan syarat masuk surga. Syarat masuk surga adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua dari akun Muilin New. Shalom Pak, saya mau bertanya kalau dia Kristen, kemudian dia jadi mualaf, lalu bisakah dia kembali jadi Kristen? Jawabannya adalah tergantung. Bisa atau tidaknya tergantung apakah dia ketika dulu menjadi Kristen hanya Kristenan saja, dalam arti belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan belum mengalami karunia-karunia Roh Kudus dalam hidupnya. Ataukah sudah sungguh-sungguh percaya dan memiliki karunia-karunia Roh Kudus? Kalau hanya menjadi Kristen KTP saja, Kristen yang tidak sungguh-sungguh, kemudian jadi mualaf, lalu balik lagi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini bisa saudara. Tapi kalau dulunya dia adalah seorang yang sungguh-sungguh sudah percaya dan memiliki karunia-karunia Roh Kudus dalam dirinya, lalu dia murtad, maka dia tidak akan bisa kembali lagi menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 6 ayat 4-6 dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Pertanyaan yang ketiga, dari akun Mega Selamat 87. Terima kasih Pak Pendeta, saya mau bertanya apakah orang yang belum dibaptis dalam air atau baptisan air tenggelam, namun percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, akan tetap masuk dalam kerajaan Allah? Bagaimana kita menangkis roh jahat dalam kehidupan kita selain berdoa? Terima kasih Pak Pendeta. God bless you. Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan air bukan syarat keselamatan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah syarat keselamatan. Saudara dapat membaca Yohanes 3 ayat 16 dan juga Efesus 2 ayat 8.
Kita selamat masuk surga karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Baptisan air merupakan tindakan selanjutnya dari iman kita. Baptisan air itu menjadi tanda bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya akan dengan rela hati memberi dirinya dibaptis. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya, cara menangkis roh jahat selain berdoa adalah dengan yang pertama adalah berpuasa. Dalam Matius 17 ayat 21 tertulis, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang kedua, tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis. Dalam Yakobus 4 ayat 7 tertulis, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maksud dengan tunduk kepada Tuhan adalah hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Yang ketiga adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 tertulis, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan yang keempat adalah usir dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Markus 16 ayat 17 bagian A tertulis, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Kiranya jawaban ini dapat menjadi berkat dan membuat kita semua lebih mengerti. Sampai jumpa dalam Alkitab Menjawab berikutnya. Haleluya!